Selamat datang kembali di pelajaran kita. Sekarang kita akan membahas tentang database dan spreadsheet. Apa tujuan yang ingin kita capai melalui pembelajaran ini? Pertama, kita akan mengungkap limitasi penggunaan spreadsheet dan pentingnya penggunaan database untuk mengelola data kita dengan lebih baik. Kemudian, kita akan melihat berbagai jenis database dan kapan kita dapat menggunakan SQL. Pada dasarnya, database dan spreadsheet memiliki kesamaan. Baik database maupun spreadsheet memiliki kolom atau atribut yang mewakili kategori informasi yang ada. Jika Anda melihat tabel yang ditampilkan di dalam slide ini, kita memiliki nomor ID, nama produk, dan harga. Selain itu, baik database maupun spreadsheet memiliki entry yang mewakili data yang terkandung di dalam tabelnya. Jika database dan spreadsheet memiliki kesamaan, lalu mengapa melakukan analisa data menggunakan spreadsheet menjadi sangat terbatas? Masalah pertama yang mungkin membuat kesal Anda saat menggunakan spreadsheet adalah keterbatasan entry maksimum yang dapat dimuat dalam spreadsheet tersebut. Mari kita lihat pada dua aplikasi spreadsheet yang paling banyak digunakan, yaitu Microsoft Excel dan Google Sheet. Microsoft Excel hanya dapat mengizinkan pengguna memuat entry hingga sekitar 1 juta baris, sedangkan Google Sheet hanya dapat memuat 5 juta baris. Dengan melihat keterbatasan jumlah entry yang ada di dalam spreadsheet, apakah cukup untuk melakukan tugas kita sehari-hari sebagai data analis? Mari kita lihat contoh data pengunjung situs web dari perusahaan teknologi terkemuka yang ditampilkan dalam slide tersebut. Menurut Statista, Amazon setiap bulannya dikunjungi 3 miliar pengguna lebih. Bagaimana seorang data analis di Amazon bisa melakukan analisa kunjungan pengguna per bulan jika hanya mengandalkan spreadsheet? Selanjutnya, untuk melakukan analisa menggunakan spreadsheet dengan ukuran data yang lebih besar, mungkin memerlukan waktu yang lebih banyak karena spreadsheet biasanya berjalan di komputer pribadi kita, sedangkan database dapat dijalankan di server yang memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Terakhir, ketika kita ingin menggabungkan data di 2 atau lebih spreadsheet, itu mungkin akan menjadi sangat sulit karena kita perlu membuka beberapa halaman Microsoft Excel atau Google Sheet secara bersamaan. Dengan melihat semua batasan yang ada di dalam spreadsheet, apakah aman untuk mengatakan bahwa kita memerlukan platform lain untuk menyimpan data? Tentu saja iya. Dan bisakah database menyelesaikan masalah itu? Yes. Dan selanjutnya, saya akan menunjukkan alasannya. Bayangkan kita memiliki gudang yang menyimpan kotak kardus, dan kotak-kotak kardus tersebut mewakili data yang kita miliki. Jika Anda hanya menggunakan spreadsheet, Anda mungkin memiliki kapasitas untuk menyimpan data Anda hanya sebesar garasi Anda di rumah. Sementara itu, dengan banyaknya kapasitas yang tersedia di server, Anda memiliki cukup kapasitas yang sangat besar untuk menyimpan data di dalam database Anda, yang bahkan bisa sampai sebesar gudang Amazon. Dikarenakan Anda hanya memiliki gudang yang sangat kecil, sekecil garasi Anda, mungkin sulit untuk membawa kotak kardus Anda menggunakan forklift, dan Anda harus mengandalkan jasa manusia untuk mengeluarkan semua kotak yang Anda miliki, yang memakan waktu lebih lama dibandingkan menggunakan forklift di gudang-gudang besar. Masalah berikutnya, hanya dengan mengandalkan tenaga manusia, Anda hanya dapat membawa 1 kardus dalam satu waktu yang sama. Dia mungkin bisa membawa lebih banyak kardus, tetapi masih tetap ada batasan untuk itu. Mungkin 2 adalah jumlah maksimalnya. Sementara, jika Anda menggunakan forklift, maka Anda bisa membawa barang sebanyak-banyaknya, asalkan paletnya cukup untuk membawa kardus tersebut. Membawa 9 kardus sekaligus? Tidak masalah. Forklift Anda dapat mengatasinya. Apabila kita mengkaitkan analogi tersebut, dapat dikatakan bahwa database dapat menjawab keterbatasan spreadsheet dalam 3 hal. Pertama, database memiliki kapasitas yang lebih besar
karena biasanya disimpan dalam kapasitas server yang jauh lebih besar. Kedua, biasanya server memiliki CPU dan RAM yang lebih besar sehingga lebih memudahkan untuk melakukan komputasi yang lebih kompleks. Ketiga, query yang dijalankan di alat basis data yaitu SQL memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dua tabel atau lebih di dalam satu script sekaligus. Dengan kelebihan yang ditawarkan database, apakah kita perlu mengetahui database mana yang sesuai dengan kebutuhan kita? Ya, dan sebenarnya ada dua jenis database yang perlu Anda ketahui. Pertama adalah Relations Database Management System atau singkatnya RDMS. Database ini berbentuk tabular, sama seperti spreadsheet Anda. Kedua adalah Non-Relations Database Management System atau non-RDMS. Jenis database ini tidak memiliki struktur yang kaku layaknya RDMS dan biasanya digunakan untuk mempercepat pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, setelah data non-RDMS tersebut disimpan di dalam gudang data kita, akan dikompilasi menjadi baris dan kolom untuk memudahkan analisa. Baris dan kolom itu merupakan format bentuk RDMS. Dapat dipahami bahwa RDMS dan non-RDMS memiliki jenis data yang berbeda. Jika dianalogikan, maka RDMS adalah gudang yang membawa banyak kardus yang bentuknya padat. Sedangkan non-RDMS kita bisa bayangkan seperti water treatment yang membawa air yang bentuknya cair. Nantinya air tersebut juga pada akhirnya akan bisa dikemas ke dalam botol yang akhirnya botol-botol tersebut bisa disimpan di dalam gudang. Setiap jenis database memiliki kelebihannya masing-masing. RDMS memiliki bentuk yang lebih terstruktur dan konsisten. Kita juga dapat mudah membedakan satu atribut dengan atribut lainnya karena memiliki format kolom. Selanjutnya, hubungan antar data dapat dengan mudah dikenali dengan menggunakan RDMS. Sementara itu, non-RDMS menawarkan kedinamisan dan fleksibilitas karena tidak memiliki bentuk yang kaku. Selain itu, non-RDMS juga dapat memuat berbagai jenis data, tidak hanya string, angka yang dapat dimuat hanya dalam RDMS. Pertanyaannya sekarang adalah, tipe database mana yang dapat ditangani oleh SQL? Kita mengetahui bahwa query di dalam SQL adalah sesuatu yang terstruktur dan kaku. Dan oleh karena itu, SQL hanya mampu untuk mengangkut database yang sifatnya terstruktur dan kaku layaknya RDMS. Faktanya, tujuan utama non-RDMS adalah untuk mempercepat pengiriman data dari data satu tempat ke tempat lainnya. Dan untuk melakukan analisa data dengan menggunakan non-RDMS, itu bisa jadi sangat sulit. Dengan demikian, data non-RDMS itu sendirinya nanti akan ditransformasi ke dalam bentuk table atau RDMS yang dapat dengan mudah dianalisa oleh kita sebagai data analis. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan dari video ini? Pertama, database telah menjawab batasan dari spreadsheet dalam hal entry data maksimum, waktu komputasi, dan melakukan analisa dengan 2 atau lebih dataset. Kita juga mengetahui ada 2 jenis database yang berbeda, yaitu RDMS dan non-RDMS. Dan SQL hanya dapat menangani database RDMS. Saya harap kita dapat memahami pentingnya database bagi kita sebagai data analis dan memaksimalkan potensial yang dimiliki database untuk menyiapkan data yang lebih baik.